perkenalan diri ya Pak. Saya Taura Dita Sindilala dan teman saya Kamelia Mayania Zahra. kami dari Fakultas Ilmu Sosial Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Sehat. Nah, tujuan kami ke sini itu ingin mewawancarai bapaknya terkait Serabi Notosuman milik Ibu Lydia langsung. Gitu. Kemudian Masnya boleh perkenalan diri dulu. Saya Yohanes Krismanto, saya anak pertama dari Ibu Lydia dan generasi keempat dari Serabi Notosuman. Berarti Masnya ini sedikit tahu nggih usaha Notosuman ini. Sejarahnya garis besarnya tahu, tapi kalau untuk silsilah yang urut saya kurang tahu detailnya. Ya, nama-nama itu mungkin agak lupa. Sebelumnya kami akan memberikan 25 pertanyaan, cukup banyak. Jadi yang pertama mungkin saya penasaran nih, kenapa namanya Serabi Notosuman? Kenapa nggak nama Serabi Ibu Lydia gitu? Karena dulu kita kan masih keluarga besar ya, jadi keluarga besar kita nggak mentingkan nama, kita mentingkan tempatnya. Nah, dulu kan kalau namanya daerah sini ini daerah jalannya Notosuman, jadi jalannya Muhammad Yamin tapi daerahnya Notosuman, jadi kita pakai nama produknya Serabi Notosuman. Dengan berjalannya waktu kan kakaknya Ibu Lydia sendiri, terus Ibu Lydia juga sendiri. Nah, kita pakai namanya sendiri-sendiri. Ada yang di depan itu Nyonya Handayani, kalau kita Nyonya Lydia. Oh, berarti yang di depan itu kakaknya Ibu Kakaknya, Lydia. ya, tempat pertama kali kita jualan di sana. Tapi karena tempat pertama dapat kakak yang paling besar, ya kita cari tempat yang lain. Kalau buat sejarah berdirinya Serabi Notosuman dari Ibu Lydia sendiri itu bagaimana Pak? Dari generasi awal. Ya, Dari generasi awal itu kan mulai terkenalnya itu dari generasi kedua sebenarnya. Kalau dari saya, dari mbah saya ya, dari mbah saya itu mulai terkenalnya dari situ, ketika ada pejabat-pejabat yang beli, termasuk Pak Karno dulu. Generasi pertama Pak Karno itu masih, saya belum ngalami tapi ibu sudah ngalami, dijaga sama dinas kesehatannya, dicek satu persatu. Terus dengan berjalannya waktu dengan Pak Harto juga kan rumahnya dekat di Kalitan, jadi tiap bulan pasti kita kirim serabi ke sana untuk tamu, untuk mereka kan pasti di Kalitan pasti dapat kunjungan terus. Nah, kita pasti kirim serabi ke sana. Nah, itu mulai dari situ mulai terkenal. Terus apa sih yang membedakan Serabi Notosuman milik Ibu Lydia dan Ibu Handayani maupun Serabi yang Notosuman yang lainnya? Mungkin kualitas bahan ya, kualitas bahan juga pengaruh. Dengan kualitas bahan yang baik, otomatis juga produk jadi serabinya juga kualitasnya baik, nggak gampang kecut juga. Kita pakai tepung berasnya tepung beras yang fresh, karena kalau kita pernah coba pakai tepung beras yang pek-pekan jadi itu malah hasilnya nggak maksimal. Iya. Berarti nggak ada bahan pengawet Sama sekali nggak ada bahan pengawet. Alami semua seperti itu. Iya. Nah, kalau buat rasanya sendiri itu pertama kali ada rasa apa aja sih Pak sebelum Rasa originalnya itu ya putih gitu loh. Iya, karena berkembangnya waktu, terus kita kasih meses coklat itu. Sebenarnya dulu juga ada telur, tapi banyak yang kalau dibawa keluar itu nggak tahan lama telur, lebih cepat basi. Juga buah juga sebenarnya gitu, lebih cepat berair kalau buah. Berarti banyak inovasi sebenarnya ya. Sebenarnya banyak, jadi kita terhambatnya kalau yang fresh itu kita belum bisa mengolahnya. Tapi kalau langsung dimakan enak sebenarnya. Tapi kalau kebanyakan kita dibawa pergi, dibawa pulang itu malah kita nggak bisa awet gitu.
yang awet hanya coklat dan Yang putih. putih. Ada lagi juga varian keju sebenarnya, tapi orang Solo kan nggak suka asin ya, asin asin gitu kan. Iya, sukanya yang manis, jadi nggak begitu laku keju. Berarti rasa-rasa tadi sempat di ini ke pabrik. Sempat ya. Kalau boleh tahu sekitar bertahan berapa lama itu Pak? Nggak lama sih. Itu paling hitungan bulan aja, paling cuman itu. Pernah kita dulu coba durian. Jadi kalau ada pelanggan-pelanggan yang lama gitu bawa sendiri duriannya. Berarti bawa buahnya di sini terus Buah dimasak. kita olah di sini, mereka masih suka dengan produk yang lama gitu. Gitu. Kalau durian lebih awet karena kan dicampur jadi satu Iya. bisa. Kalau pisang gitu dicampur jadi satu udah nggak kelihatan bentuk pisangnya Iya, kan. udah hancur. Gitu. Kemudian selain di Solo sendiri, Ibu Lydia itu membuka cabang di mana saja? Yang Serabi ini kan keluarga sendiri ya semuanya. Jadi yang kita buka itu termasuk saya yang ngelola di Jogja. Terus ada adik saya yang ngelola di Boyolali. Ponorogo juga ada, Kudus, terus di Semarang ada 4 ya. Kalau di daerah Solo sendiri selain di Monjangi ini di mana aja ya? Kalau Nyonya Lydia cuma 1 di sini. Di sini? Ya. Mau tanya kan Bapak sendiri kan katanya yang memegang yang di cabang Yogyakarta. Jogja, J. ya. Nah, boleh tahu nggak sejarah yang cabang Jogjanya sendiri itu berdirinya mulai kapan terus hingga saat ini? Tahun berapa ya? Mungkin 94, 95 ya mulai kita buka pertama ya. Waktu saya masih kuliah sebenarnya. Ya, saya masih kuliah, adik saya sudah mulai buka. Saya nerusin skripsi dulu selesai, habis itu saya full bantu di Serabi. Sekitar 94-95 mulai buka. Itu cabang buka pertama di Jogja itu di daerah mana? Di Pasar Patok Ngampilan. Oh, yang di Jalan Bayangkara ya? Iya, Pak? sekarang kan pindah di seberangnya depan jajaran takrib elektronik. Oh iya ya. Iya. Soalnya kemarin kan juga sempat ke sana. Oh gitu. Oke. Ya. Terus Nah, kira-kira bagaimana sih cara Bapak sendiri sebagai pengelola untuk menjaga konsistensi rasa dari dulu hingga sekarang ini biar nggak berubah gitu? Kita untuk pertama jelas bahan bakunya pasti kita kasih yang fresh. Saya udah jelaskan kita nggak pernah pakai tepung kemasan itu kita nggak pernah pakai karena kita pakai itu dalam bentuk beras kita proses jadi tepung langsung kita olah tuh jadi kita jaga mutunya di situ bahan-bahannya yang fresh untuk di Notosuman sendiri karena masih produksi dipegang Ibu Lydia sendiri kadang Ibu Lydia masih bahan mentahnya tuh masih dirasakan berarti dicek ya? sering ngecek bahan mentahnya tuh dirasakan gitu sama Ibu Lydia ya jadi kita kualitas bahannya kita yang utamakan. Berarti konsistensi dari rasanya juga terjadi juga ya karena Iya. dicicipin oleh Bu Lydia Iya. langsung. Kemudian kalau boleh tahu nih Pak, siapa aja sih yang membeli Serabi Notosuman milik Bu Lydia sendiri sejauh dari dulu maupun sekarang dia mayoritas terbesarnya itu dari kalangan mana itu? Random ya untuk hari-hari khusus gitu seperti bulan puasa itu kebanyakan untuk buka puasa kebanyakan mereka juga banyak yang pesan lewat situ terus dengan kalau dulu masih ada almarhum Pak Harto itu
tiap hari kita tiap bulan pasti ada kiriman ke Kalita. Ya. Itu berarti prosesnya Pak Harto memesan tuh lewat Ibu Lydia ya langsung dari Lewat iya kan kita sudah ada contact person orang yang tak penanggung jawab di sana. Jadi orang itu yang selalu hubungi kita, nanti biasanya udah berapa dus gitu. Ya. Terus juga dari ada beberapa orang yang kerjasama dengan Ibu Lydia untuk buka di bandara. Tapi sistemnya lepas itu, jadi kita serabinya nggak kembali. Jadi mereka istilahnya beli langsung dari toko. beli langsung, karena harga di bandara juga beda dengan harga Iya. di luar ya. Biasanya nanti. Harus selalu gitu ya. Ya, Nah kalau boleh tahu selain di bandara itu ada di mana aja kerjasamanya? selain bandara. Ya. Atau di mungkin hotel? Beberapa catering juga ada ya, terutama di Jogja banyak. Kalau di Solo nih mayoritas kan biasanya mereka dibawa pulang. Jadi untuk oleh-oleh gitu loh. Kalau di Jogja kebanyakan malah dengan catering gitu. Untuk oleh-oleh malah Jarang. terbatas ya, orangnya terbatas, kecuali kalau musim liburan itu baru mungkin banyak. Tadi kan udah ada banyak cabang nih, 4 cabang. Kira-kira Bapak tahu nggak respon pembeli ketika Serabi Ratu Suman ini membuka cabang di berbagai wilayah? Kayak misal, senang nih, antusias, dan gimana gitu para konsumen yang sering berada di sini. Kita nggak pernah tanyakan itu. Berarti banyak sekali pelanggan yang beli ke sini ya? Enggak Iya. cuma. Ya cuman kita kalau ada setiap kali dulu kan kita juga nggak setiap kali ekspansi buka cabang, karena kan yang ya kita kendalikan mutunya itu, makanya yang buka itu hanya anak-anak saja, kan kita juga itu perjanjian dengan keluarga. Ini kan bisnis keluarga ya, jadi bukan franchise, jadi yang hanya boleh buka dengan merek Serabi Noto Suman itu hanya keluarga dan sampai keponakan juga. Berarti cuma keluarga besar ya? Keluarga besar, jadi tidak ada franchise dengan orang lain. Oh, berarti kalau misal ada Serabi Noto Suman itu bukan miliknya. Yang ada tulisannya Serabi Noto Suman itu pasti keluarga besar Serabi. Kan ada beberapa yang sekarang nggak pakai nama Noto Suman, Dari atau tulisannya cuma Serabi Solo gitu. Nah, itu bukan Noto Suman. Ya. ciri khasnya terletak di kata Noto Suman. Noto Sumannya ya, karena kita patennya di Noto Suman. Kemudian kan buka cabang nih. Nah itu tuh bagaimana cara mengawasi tiap-tiap cabang itu sendiri? Nah, yang terbaru ini kita baru jalan mungkin udah hampir 6 bulan ya, lebih dikit ya. Itu kita coba produksi bahan tuh dari Solo. Jadi kita kirim. Nah, buat pengirim itu seperti apa? Jadi kita model di freezer bahan bakunya untuk bahan baku ya. Jadi untuk gula kan kita langsung beli di sana, otomatis standar rasa gula kan sama. Kemudian apa sih tantangan terbesarnya selama buka toko Serabi Noto Suman ini? Ya dulu kan masih pakai areng, Bang. Nah, jadi kita dulu masih tradisional sekali, pakai areng itu kan kelemahannya kita harus panas areng itu kan nggak rata. Iya. Di satu tunggu ada yang sebelah kiri panas. Nah itu kan kelemahannya kan kita harus muter terus wajan kecilnya itu harus kita putar supaya panasnya rata. Nah, sekarang kita udah inovasi pakai kompor gas. Nah, kompor gas itu kan panasnya udah pasti rata. Dan kalau kita ada kerjasama dengan mungkin diminta untuk ngisi ke wedding gitu, tempatnya juga bersih gitu loh, nggak kotor kena arang-arang gitu. Juga produksinya cepat. Panasnya arang dengan panasnya gas kan lebih cepat ya.
kalau orang deket dengan kompor arang gitu kan terlalu panas. Iya. Arang kan panas sekali. Jadi itu lebih meredam panasnya. Terus Nah, buat karyawannya sendiri tuh kira-kira ada berapa ya yang di sini total semuanya? Kalau cabang tuh rata-rata 5 ya. Jadi kita ada 4 cabang sekitar 45-an. 45 orang. Berarti Termasuk yang di Solo. Enggak lima semuanya totalnya. Di Solo mungkin sekitar 15-20-an. Oh. Terus kan ini banyak ya Pak, sekitar 45 karyawan tadi. Nah, itu tuh sebelum bekerja tuh mereka diberikan pelatihan khusus atau tidak? Untuk bisa membuat terapinya seperti itu maksudnya. Yang butuh skill banyak itu malah untuk pemotongan daun supaya daunnya Bisa konsisten bisa sama maksimal terus. dengan daun yang segitu, motongnya nggak terlalu Iya. boros gitu loh. Itu terus yang untuk mereka yang untuk nyusuk tuh apa ya Indonesia? Ya ngangkat serabinya itu kan perlu latihan. Ya paling 1 minggu udah bisa lah, paling untuk itu skillnya. Berarti setiap kali ada karyawan yang mau mendaftarkan jadi karyawan gitu, Ya. berarti ada pelatihan. Ada pelatihan ya paling seminggu lah. Terus kemudian Nah, kira-kira ada strategi apa aja sih yang digunakan oleh Bapak untuk mempromosikan Serabi Suman sendiri? Entah itu melalui media sosial atau mulut ke mulut seperti itu. Untuk promosi ya. Ya. Kita baru-baru ini kita kerjasama dengan penyedia jasa untuk Instagram dan nanti mungkin berkembang ke selama ini baru belum ada satu bulan kita baru nyoba Instagram. dari Instagram. Sebelum itu kita promosinya lewat radio dulu, ya terutama yang di Boyolali dan Jogja juga lewat radio. Kan sekarang udah ada kayak aplikasi GoFood, Grab, Gojek Iya. gitu, apakah juga Kita masuk? juga kerjasama dengan mereka. Itu udah lama kerjasamanya kan ya? Kalau Sudah sekitar 4 tahun dan 5 tahun. Sejauh ini tuh paling insight penjualan itu terbanyak gimana gitu Pak? Sejak kita ikut GoFood itu tetap banyak ya tergantung ya 50-50 ya kalau di Solo ya. Kalau di Solo tuh tergantung musimnya. Kalau musim liburan biasanya orang langsung beli, kebanyakan gitu. udah liburan Ya. ya. Kecuali kalau Solo ngadain event gitu, kayak kemarin ada olahraga apa itu, banyak yang ada yang pesen. Jadi tergantung. Kalau liburan sekolah tuh banyak orang yang langsung datang. Ya. Kalau yang di Jogja sendiri? Kalau di Jogja lebih banyak itu yang GoFood. Ya. Biasanya orang kalau beli itu malah mereka yang itu apa catering gitu. Kemudian rencana kedepannya apa gitu Pak? Untuk tetap melestarikan Serabi ini. Kita belum ada pemikiran untuk kedepannya seperti apa sih. Berarti dijalani dulu yang sekarang. Yang sekarang ini dijalanin karena yang program yang terbaru yaitu kita baru masuk ke media sosial itu, dan mungkin kita nanti kalau sudah masuk ke media sosial mungkin mau kita perbanyak ya media, entah nanti live TikTok atau seperti apa. Cuman konsepnya seperti apa kita baru Dipikirkan. kerjasama dengan penyedia jasanya itu baru konsultasi lah istilahnya. Sama untuk produksi mungkin kita mau konsep untuk kirim itu mungkin jadi di cabang-cabangnya nggak bikin sendiri kan, dulu bikin sendiri, produksinya bikin sendiri, jadi sekarang mau kita kirim dari Solo gitu. Ya. Berarti yang di
udah kiriman dari Solo nggih? Kalau Jogja belum, Oh, Jogja berarti masih malah pembuatan Jogja yang belum ya. Kalau yang udah berarti di antara 3 cabang tadi. Ya semuanya udah. Sudah Jogja ya. Iya. Sama Ponorogo yang belum. Berarti itu ada perbedaan mungkin rasa atau kualitasnya dari di Solo kan mereka membuat sendiri ya hitungannya Pak. Kalau kualitas mutu produksinya sama, mungkin malah serabinya mungkin ada yang porsinya mungkin agak besar dikit atau kecil dikit ya kan, tapi rata-rata ya sama sih. Terus kan kebanyakan pembeli juga mayoritasnya mungkin nggak generasi muda seperti saya atau teman-teman saya gitu. Gimana cara melestarikan resepnya Noto Suman ini untuk dikonsumsi oleh generasi muda seperti kami? Maksudnya gimana resepnya di Itu gimana cara Bapak sendiri sebagai pengurus restoran ini kan sekarang udah beda zaman nih antara zaman Bapak juga zaman kita sebagai anak muda. Gimana zaman ini udah banyak makanan modern lainnya seperti itu. Nah caranya buat tetap melestarikan Srabi Noto Suman dibanding produknya ya, bukan resepnya kan Pak? Iya, dibanding dengan produk modelnya lain itu gimana? Dan tetap bertahan. Mungkin dikembangkan lagi varian toppingnya ya mungkin yang lebih masuk ke taste-nya anak-anak muda sekarang. Karena kan sekarang anak-anak muda sekarang suka taste yang agak bervarian banyak. Iya, Nggak cuman nggak cuma yang original dan coklat gitu kan, kadang itu juga membosankan buat anak muda gitu. Nah itu yang jadi tantangan kita sih, karena kita baru beberapa kali uji coba juga kurang masuk rasanya juga. Yang penting kan ketahanannya produk itu tidak berubah, itu yang sulit. Kalau varian rasa banyak, cuman kadang kelemahannya di ketahanan produknya Serabi. Paling tahan ya yang original, memang original dan coklat. Nah, kalau disuruh aku kira-kira tahan berapa lama ya Pak buat Serabi? 1 hari. Kita selalu bilangnya 1 hari. Sebenarnya bisa lebih, cuman kadang kita nggak tahu orang customer belinya pagi tapi dibawa jalan-jalan dulu. Di dalam mobil itu kan panas. Iya. Kan keungkep kalau kena santan keungkep itu kan kadang dimakan malamnya kecut gitu loh. Iya. Nah, padahal iya. Nah, itu kelemahannya itu. Kalau diangin-anginkan di hawa biasa tidak masalah, kuat 1 hari. Karena kita kadang mendapat komplain, loh ini aku beli pagi tak bawa pulang kok malamnya tak makan kecut. Ternyata setelah kita selidiki, si customer ini penyimpanannya salah. iya, customer ini mampir dulu ke pasar Klewer, terus mobilnya kan parkir di pinggir jalan, kepanasan. Nah itu bikin santannya kecut. Iya. Karena udah selesai pertanyaannya dan udah habis, kami berdua Terima terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya buat ketemu kita dan juga diwawancara pada siang hari ini. Mas saya dan juga rekan saya juga meminta maaf apabila dalam proses wawancara ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang disengaja. Kita mohon maaf. Terus kami boleh minta izin nggak Pak untuk mewawancarai karyawan yang udah lama bekerja di sini mungkin? Ya, boleh. Yang hari ini datang mungkin yang mana gitu Bapak? Saya juga Mungkin sama ya, Benjamin apa saya panggil dulu? Boleh, oh boleh Pak, monggo. Saya ke syuting enggak? Enggak. Atau kalau mau ini juga nggak apa-apa. Bapak boleh Mau masuk frame. Duduk aja kali Pak, mungkin. Oh iya, nanti kena nanti. Nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Tara Dewa Sindirala. Dan juga saya Kamila yang Esera.
Sejarah. Kita berdua dari Jogja, dari UNJ, dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, tujuan kami ke sini yaitu untuk melakukan observasi wawancara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah lisan. Maka dari itu kami ke sini untuk mengetahui kira-kira ada apa aja sih di Serabi Broto Suman ini, seperti itu. Nah, kan kita ada kenalan nih Mbak, boleh Mbaknya yang kenalan dulu, kenalan balik ke Nama saya Elia. Elia. Ya. Mungkin di sini udah berapa lama bekerjanya, Mbak? 6 tahun. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Yang pertama, ada nggak sih perbedaannya yang di sini sama yang di luar Jogja atau cabang-cabang yang ada? Serabinya. Serabi ya. Kalau dari bahan-bahan kan semua dari pusat ya Kak. Jadi untuk rasa dan kualitas bahannya Sama semua. iya. Terus ciri khasnya yang ada di pusat sendiri yang tidak dimiliki di daerah-daerah lain mungkin apa ya, Mbak? Itu sama saja bangga Serabi atau Iya, Sesama Serabinya atau sama sendiri. sama sih nggak ada perbedaan. Kalau perbedaan sama yang Serabi lain ada nggak? Di yang selain atau Suman maksudnya? Yang ini kualitas ya sama rasa ya. Lebih enak kita. Terus jam operasionalnya mungkin, Mbak? Kita dari jam 5 pagi Kak. Ya, sampai jam tutupnya itu sehabisnya Serabi jadi ya paling sore ya kita sekitar jam 5. Itu tuh bukannya setiap hari Setiap atau hari kita buka setiap hari. berarti kalau libur pun buka Buka. atau Iya, tanggal merah kita juga buka. Nah, kalau buat mayoritas pembelinya sendiri itu kira-kira Mbak tahu nggak? Kalau dari luar tuh kayak luar Solo ataupun luar mana gitu? Di luar kota banyak sih Kak. Ya, Kayak kelihatan gitu ya Kak? ya biasanya barang dan mungkin harganya price listnya itu apakah sini tuh termasuk murah atau menengah atau malah mahal gitu? kalau untuk harga kan sekarang bahan-bahan juga banyak yang naik ya. Iya. Mungkin ya sudah normal ya dengan harga segitu ya. Jadi menyesuaikan dengan bahan. Iya, menyesuaikan dengan bahan-bahan. Terus mungkin dari kan ini ada 2 rasa ya. Terus di price listnya sendiri kan di depan itu ada yang original, coklat sama campur ya, Mbak. Nah itu tuh lebih banyak mana penjualannya dari ketiga? Kalau untuk oleh-oleh biasanya pada milih yang campur ya. Favoritnya campur karena kan kalau mau dibagi-bagikan orang di satu kotak itu ada 2 rasa. Iya. Ada coklatnya, ada putihnya. Terus sehari itu produksinya tuh berapa dus gitu, Mbak? Kalau berapa kita kan ngitungnya kan nggak bisa itu ya Kak, banyak soalnya kita kan dari belakang. Dari belakang. Iya, dari Berarti produksi yang tahu. yang belakangnya. Jadi Mbaknya cuma mengurusin yang penjualan depan ya? Terus kan di sini juga ada 2 Serabi atau Suman nih, otomatis kan ada mungkin persaingan dia. Nah itu tuh gimana strateginya di sini untuk meningkatkan penjualan? Ini nih. Dari Kak sama aja ya. Soalnya kan varian rasa harga kan juga sama. Tinggal lidah pembeli aja. Setiap harinya itu karyawannya tuh berapa orang yang bekerja? Kita berdua sih Kak. Dua sih. Pagi sama Pagi sama siang. Kalau pagi mulai jam berapa? Siang jam berapa? Kalau yang masak itu mulai jam 4. Ya. Kalau yang siangnya? Siangnya setengah 9. Kalau kira-kira ya semua di sini ya sekitar
dari kami, sebelumnya kami berterima kasih ke mbaknya udah membuat wawancara. Terus kami juga meminta maaf kalau kita ada salah kata maupun perbuatan yang memang disengaja maupun tidak disengaja. Makasih banyak